Dunia kembali menahan napas. Ketegangan terasa di setiap sudut, dari kafe kecil hingga ruang keluarga, semua mata tertuju pada layar yang menyiarkan kabar terbaru dari Timur Tengah. Kekhawatiran dan kecemasan menyelimuti masyarakat global, seolah-olah waktu berhenti sejenak menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Di tengah ketegangan global yang sudah memuncak, konflik baru meletus di jantung Timur Tengah. Suara ledakan dan sirene menjadi latar belakang kehidupan sehari-hari, menandai babak baru dalam sejarah kawasan yang tak pernah benar-benar damai. Pada Juni 2025, permusuhan lama antara Israel dan Iran akhirnya meledak menjadi perang terbuka. Ketegangan yang selama ini terpendam berubah menjadi aksi militer nyata, mengancam stabilitas kawasan, dan menarik kekuatan dunia ke pusaran berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan sekadar pertikaian regional, melainkan cerminan pergeseran aliansi global yang semakin rumit. Negara-negara besar terpaksa meninjau ulang posisi dan komitmen mereka, sementara diplomasi berjalan di atas bara api. Setiap rudal yang meluncur, setiap nyawa yang hilang, memaksa negara-negara menentukan sikap di tengah badai geopolitik. Pilihan sulit harus diambil, antara kepentingan nasional, tekanan publik, dan nilai-nilai kemanusiaan yang diuji. Perserikatan bangsa-bangsa tampak tak berdaya menghadapi eskalasi ini. Negara-negara besar terpecah antara kepentingan dan prinsip, membuat upaya perdamaian berjalan di tempat. Dunia menyaksikan, namun solusi terasa semakin jauh dari jangkauan. Serangan demi serangan menyasar urat nadi kedaulatan negara, menghancurkan infrastruktur vital, dan memicu reaksi berantai yang sulit dikendalikan. Dampaknya meluas, dari ekonomi global hingga pasokan energi dunia. Hubungan Iran, Rusia, dan Korea Utara kini jadi sorotan utama, menandai pembentukan ulang konstelasi kekuatan global. Aliansi-aliansi baru terbentuk, memperkuat ketegangan, dan menambah ketidakpastian masa depan dunia. Namun, di tengah pusaran konflik dan manuver politik, korban utama tetap rakyat sipil. Mereka yang tak pernah meminta perang, tapi harus menanggung akibat terberat. Ribuan keluarga terpaksa mengungsi, kehilangan rumah dan harapan. Di balik dentuman bom dan hiruk-pikuk politik, ada tangisan dan ketakutan yang menjadi luka kemanusiaan mendalam. Setiap suara ratapan adalah pengingat bahwa perang selalu membawa penderitaan, dan dunia harus segera mencari jalan damai. Semua bermula pada Jumat, 13 Juni 2025. Malam itu, suasana di Iran tampak biasa saja, namun di balik ketenangan, ketegangan sudah lama mengendap. Dunia menahan napas, menanti apa yang akan terjadi di kawasan yang telah lama menjadi pusat konflik global. Tiba-tiba, langit Iran dikejutkan serangan udara presisi Israel, menargetkan fasilitas vital terkait program nuklir. Ledakan mengguncang malam, menandai dimulainya babak baru dalam sejarah permusuhan kedua negara. Serangan ini bukan sekadar aksi militer, melainkan pesan keras yang menggema ke seluruh dunia. Serangan ini memicu konfrontasi militer terbuka, mengakhiri perang bayangan yang telah lama berlangsung. Pasukan kedua negara segera bersiaga, perbatasan berubah menjadi garis api, dan dunia menyaksikan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iran membalas dengan rudal balistik ke berbagai lokasi strategis di Israel. Setiap peluncuran menambah ketegangan, memperluas lingkaran kekerasan yang tak kunjung padam. Selama 6 hari, langit kedua negara dipenuhi lintasan rudal, mengubah kawasan menjadi medan perang. Sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti, namun tak semua ancaman bisa dicegah. Setiap malam, suara ledakan dan cahaya api menjadi pemandangan yang menakutkan. Sirene meraung, warga sipil berlindung dalam ketakutan. Anak-anak bersembunyi di pelukan orang tua, berharap malam segera berlalu. Ketidakpastian dan kecemasan menyelimuti setiap sudut kota. Setiap ledakan menghancurkan harapan akan solusi damai. Rumah-rumah hancur, kenangan dan masa depan luluh lantak dalam sekejap. Trauma mendalam mulai mengakar di benak para korban. Di Iran, lebih dari 20 orang tewas, termasuk komandan militer, ilmuwan, dan puluhan warga sipil. Rumah sakit penuh, keluarga kehilangan orang tercinta, dan duka menyelimuti negeri. Israel juga merasakan pedihnya serangan balasan, dengan puluhan korban jiwa dan ratusan luka-luka. Setiap serangan membawa luka baru, baik fisik maupun batin. Kota-kota berubah menjadi zona bahaya, kehidupan normal terhenti. Jalanan yang biasanya ramai kini sunyi, hanya suara sirene dan ledakan yang terdengar. Kepanikan dan kecemasan melanda masyarakat di kedua sisi. Warga antre untuk kebutuhan pokok, sementara ketakutan akan serangan berikutnya terus menghantui.
Dalam perang, tak ada pemenang sejati, hanya penderitaan dan kehancuran yang membekas lintas generasi. Anak-anak tumbuh dalam bayang-bayang trauma, dan keluarga-keluarga berjuang untuk bertahan di tengah puing-puing. Jalan menuju perdamaian semakin sulit ditempuh. Namun, di tengah reruntuhan, harapan akan masa depan yang lebih baik tetap menyala, meski redup. Dari Pyongyang, suara lantang mengecam Israel. 19 Juni 2025, Korea Utara secara resmi untuk tindakan militer Israel, menempatkan diri di pihak Iran. Serangan Israel dilabeli sebagai terorisme yang disponsori negara, tuduhan berat yang menyoroti risiko perang besar di Timur Tengah. Pyongyang menyebut Israel sebagai kanker bagi perdamaian kawasan. Pembunuhan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, disebut sebagai kejahatan kemanusiaan yang tak termaafkan. Kecaman ini memperkuat citra anti-Barat Korea Utara dan menegaskan solidaritas dengan negara-negara yang menentang hegemoni AS. Ini adalah bagian dari strategi membangun front persatuan melawan tatanan dunia yang didominasi Barat. Kecaman Korea Utara meluas ke Amerika Serikat dan Eropa. Pyongyang memperingatkan Barat agar tidak menyulut perang lebih jauh di Timur Tengah. AS dan Eropa dituduh menerapkan standar ganda membela Israel, tapi mempersoalkan hak Iran membela diri. Korea Utara membingkai konflik ini sebagai penindasan proksi Barat terhadap negara berdaulat. Nama Presiden AS Donald Trump disebut langsung, didesak agar tidak terseret lebih jauh ke dalam konflik. Peringatan ini juga ditujukan untuk memecah persatuan transatlantik dan menekan Eropa agar berpikir dua kali sebelum mendukung Washington. Tujuannya, mengisolasi AS dan Israel, serta mendorong penyelesaian diplomatik, bukan eskalasi militer. Korea Utara menempatkan Israel sebagai agresor utama, menyebut tindakannya sebagai terorisme negara. Dengan narasi ini, Israel didelegitimasi di mata hukum internasional, sementara Iran diposisikan sebagai korban yang membela diri. Serangan Israel dianggap pelanggaran berat piagam PBB, sedangkan balasan Iran dinilai sah. Korea Utara mengaitkan konflik ini dengan imperialisme AS, menyebut Israel sebagai perpanjangan tangan Washington di Timur Tengah. Label teroris pada Israel juga menjadi cara Pyongyang membalik tuduhan Barat terhadap dirinya. Ini adalah manuver retoris untuk merebut narasi global dan menantang definisi terorisme yang selama ini didominasi Barat. Kecaman ini bukan hanya soal Israel, tapi juga perlawanan terhadap tatanan global yang dianggap tidak adil. Sikap Korea Utara tak lepas dari aliansi strategis dengan Iran dan Rusia. Ketiganya bersatu bukan karena ideologi, tapi karena musuh bersama dominasi Amerika Serikat. Rusia dan Iran memperkuat kemitraan militer dan ekonomi, terbukti dalam konflik Ukraina dan Timur Tengah. Korea Utara mendukung invasi Rusia ke Ukraina dan memasok amunisi, mendapat dukungan politik sebagai balasan. Kecaman Pyongyang terhadap Israel adalah bagian dari dinamika aliansi ini. Dukungan verbal saat salah satu anggota diserang. Jaringan solidaritas ini mengubah kalkulasi strategis Barat, karena setiap krisis kini berpotensi melibatkan blok negara yang saling mendukung. Aliansi ini memperumit upaya penyelesaian konflik dan meningkatkan risiko eskalasi global. Gedung Putih dihadapkan pada dilema besar. AS, sekutu utama Israel, ditekan untuk bertindak, tapi intervensi militer berisiko memicu perang besar di Timur Tengah. Presiden Trump menyatakan kesabaran terhadap Iran habis, namun tetap membuka pintu diplomasi. Pesan ganda ini mencerminkan keraguan Washington antara unjuk kekuatan dan kehati-hatian. Ancaman Trump bahwa kepemimpinan Iran bisa jatuh jika perang pecah menaikkan tensi dan mempertaruhkan kredibilitas AS. Dunia menunggu apakah AS akan memilih aksi militer atau diplomasi. Keputusan ini akan menentukan nasib Timur Tengah dan membentuk warisan kepresidenan Trump. Di balik manuver politik dan militer, harga perang selalu dibayar rakyat biasa. Mereka yang tak pernah memilih konflik justru harus menanggung beban terberat. Setiap hari, mereka berjuang untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian, kehilangan, dan rasa takut yang terus menghantui. Ratusan korban di Iran dan Israel bukan sekadar angka. Mereka adalah keluarga, sahabat, dan masa depan yang direnggut. Setiap nama yang hilang adalah kisah yang terputus, impian yang tak sempat terwujud, dan cinta yang tak sempat diungkapkan. Setiap ledakan meninggalkan trauma mendalam,
Rasa aman menjadi kemewahan langka. Rumah yang dulu penuh tawa, kini berubah menjadi puing-puing, dan kenangan indah tergantikan oleh ketakutan yang membekas. Anak-anak tak bisa bermain, sekolah tutup, ketakutan jadi rutinitas. Masa kecil mereka direnggut oleh suara sirene dan bayang-bayang kehancuran, meninggalkan luka yang mungkin tak pernah sembuh. Narasi perang didominasi jenderal dan politisi, tapi penderitaan rakyat jarang terdengar. Di balik layar, suara mereka yang paling terdampak seringkali tenggelam oleh retorika kekuasaan. Penting untuk mengembalikan fokus pada aspek kemanusiaan agar empati tak hilang di tengah konflik. Bantuan dan solidaritas menjadi harapan di tengah gelapnya situasi, mengingatkan kita bahwa kemanusiaan harus selalu diutamakan. Tak ada kemenangan yang membenarkan hilangnya nyawa tak berdosa. Setiap pemakaman adalah pengingat pahit bahwa perang selalu membawa duka mendalam bagi banyak keluarga. Tragedi ini adalah pengingat bahwa perang adalah kegagalan kolektif manusia. Setiap reruntuhan adalah saksi bisu kegagalan kita menjaga perdamaian dan kemanusiaan. Kita harus mendengarkan suara para korban, bukan hanya para pemimpin. Cerita mereka adalah kunci untuk memahami dampak nyata perang dan membangun masa depan yang lebih baik. Hanya dengan empati dan kemanusiaan, perdamaian bisa menjadi nyata. Bersama, kita bisa menolak kekerasan dan memilih jalan yang lebih manusiawi untuk generasi mendatang. Dunia berdiri di persimpangan kritis. Konflik Israel-Iran, diperkeruh aktor global, mengancam stabilitas dan berpotensi meluas. Seruan perdamaian dan deeskalasi kini lebih mendesak dari sebelumnya. Komunitas internasional harus bersatu, menekan semua pihak untuk menahan diri dan mengutamakan diplomasi. PBB dan negara penengah harus memfasilitasi dialog, bukan membiarkan konflik membara. Tantangan global tak bisa diselesaikan sendiri. Solidaritas dan kerjasama adalah kunci. Perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, tapi keadilan dan penghormatan hak asasi manusia. Mari jadikan tragedi ini momentum menolak logika perang dan merangkul kemanusiaan demi masa depan bersama.